Pernahkah kamu merasa bingung dengan sikap seorang pria yang terlalu baik padamu sampai kamu bertanya-tanya dalam hati apakah dia memang sedang berusaha mendekatimu atau hanya bersikap ramah biasa saja? Karena kalau kamu pernah merasakan hal itu maka kamu harus membaca ini sampai habis karena apa? Yang akan kamu temukan di sini bisa mengubah cara pandangmu terhadap setiap interaksi yang kamu alami dengan pria yang selama ini membuatmu penasaran dan mungkin saja kamu akan menyadari bahwa selama ini dia sudah memberikan sinyal-sinyal cinta yang sangat jelas tapi kamu tidak pernah menyadarinya. Karena memang kebanyakan pria Indonesia itu tidak secara terang-terangan menyatakan perasaannya melainkan menggunakan tindakan-tindakan halus yang seringkali terlewat begitu saja oleh perempuan yang menjadi target hatinya dan ini bukan soal kamu yang kurang peka melainkan memang ada pola-pola. Perilaku tertentu yang dilakukan pria secara tidak sadar ketika mereka jatuh cinta dan pola-pola ini seringkali begitu halus sehingga bahkan pria itu sendiri pun tidak menyadari bahwa dia sedang melakukannya jadi bayangkan betapa mudahnya hal ini terlewat oleh orang lain termasuk kamu yang menjadi objek perhatiannya. Sekarang mari kita bahas satu persatu perilaku pria yang sebenarnya sedang berusaha mendekatimu tanpa kamu sadari dan percayalah setelah membaca ini kamu akan melihat dunia dengan mata yang berbeda terutama ketika berinteraksi dengan pria yang selama ini membuatmu bertanya-tanya tentang perasaannya. Yang pertama dan ini sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika seorang pria selalu berusaha membantumu dalam segala situasi baik itu hal-hal besar maupun hal-hal kecil yang mungkin kamu anggap sepele misalnya kamu sedang membawa barang belanjaan yang berat dari pasar atau supermarket dan tiba-tiba dia muncul menawarkan bantuan atau mungkin kamu sedang kesulitan dengan sesuatu di kantor entah itu komputer yang bermasalah atau dokumen yang perlu dipindahkan dan dia dengan sigap langsung menghampirimu dan berkata butuh bantuan atau sini biar aku yang urus dengan nada yang begitu natural seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia untuk dilakukan padahal kalau kamu perhatikan dengan seksama dia tidak melakukan hal yang sama kepada perempuan lain di sekitarnya atau kalaupun dia membantu orang lain ada perbedaan yang sangat mencolok dalam cara dia membantumu dibandingkan dengan cara dia membantu orang lain entah itu dari nada bicaranya yang lebih lembut ekspresi wajahnya yang lebih perhatian atau bahkan kecepatan responsnya yang jauh lebih cepat ketika kamu yang membutuhkan bantuan dibandingkan ketika orang lain yang meminta tolong dan ini adalah sesuatu yang sangat khas dari pria Indonesia yang dibesarkan dalam budaya di mana laki-laki diajarkan untuk menjadi pelindung dan penolong bagi orang yang mereka sayangi jadi ketika seorang pria secara konsisten menunjukkan perilaku ini kepadamu itu bukan kebetulan melainkan sebuah ekspresi dari perasaan yang mendalam yang mungkin bahkan dia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya dan yang menarik adalah pria seperti ini biasanya tidak mengharapkan imbalan apapun dari bantuannya tentu saja dia akan senang kalau kamu mengucapkan terima kasih karena itu menunjukkan bahwa kamu menghargai usahanya tapi yang sebenarnya dia inginkan jauh lebih dalam dari sekadar ucapan terima kasih dia ingin kamu menyadari bahwa dia ada di sana untukmu dia ingin kamu merasa aman dan nyaman dengan kehadirannya dia ingin menjadi orang pertama yang kamu pikirkan ketika kamu membutuhkan bantuan dan semua ini dilakukannya secara tidak sadar karena memang begitulah cara pria mengekspresikan perasaannya melalui tindakan bukan kata-kata dan dalam konteks budaya Indonesia di mana ungkapan perasaan secara verbal dianggap kurang sopan atau terlalu berani terutama jika hubungan belum resmi maka tindakan-tindakan kecil seperti ini menjadi bahasa cinta utama yang digunakan pria untuk menyampaikan isi hatinya. Coba kamu ingat-ingat lagi selama ini, apakah ada seorang pria yang selalu muncul di saat yang tepat ketika kamu membutuhkan bantuan? Apakah ada seseorang yang selalu menawarkan diri untuk membantumu bahkan sebelum kamu meminta? Apakah ada pria yang sepertinya selalu memperhatikan kapan kamu sedang kesulitan dan langsung bertindak tanpa diminta? Kalau jawabannya iya maka kemungkinan besar pria itu memiliki perasaan khusus terhadapmu dan dia sedang berusaha menunjukkannya melalui caranya sendiri yang mungkin tidak seromantis di film-film tapi justru jauh lebih tulus dan bermakna karena itu datang dari hati yang paling dalam. Yang kedua adalah tentang bagaimana seorang pria berusaha menjaga stabilitas emosinya ketika berada di dekatmu dan ini mungkin terdengar aneh tapi justru ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa seorang pria sedang jatuh cinta padamu. Ketika seorang pria menyukaimu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya di hadapanmu. Dia tidak ingin kamu melihatnya dalam keadaan marah kesal atau sedih karena dia takut hal itu akan membuat kamu memiliki kesan buruk tentang dirinya. Jadi bahkan di hari-hari terburuknya ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, ketika bosnya memarahinya di kantor, ketika motornya mogok di jalan, ketika dia mendapat kabar buruk dari keluarganya, dia akan tetap berusaha menampilkan wajah yang tenang dan sikap yang menyenangkan ketika bertemu denganmu dan ini bukan berarti dia sedang berpura-pura atau tidak jujur melainkan ini adalah caranya melindungi hubungan yang sedang dia bangun denganmu. Dia tidak ingin emosi negatifnya mempengaruhi cara kamu melihat dirinya dan dalam budaya
Indonesia di mana konsep jaga sikap dan jaga perasaan sangat dijunjung tinggi. Perilaku ini menjadi semakin relevan karena pria Indonesia diajarkan sejak kecil bahwa seorang lelaki sejati harus mampu mengendalikan emosinya terutama di hadapan perempuan yang dia hormati dan cintai. Jadi kalau kamu perhatikan ada seorang pria yang selalu bersikap tenang dan menyenangkan di hadapanmu padahal kamu tahu atau mendengar dari orang lain bahwa dia sedang menghadapi masalah berat, itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan khusus terhadapmu karena dia rela menahan semua beban emosinya hanya agar kamu tidak merasa tidak nyaman berada di dekatnya, dan cara untuk mengenali ini adalah dengan memperhatikan bagaimana sikapnya berubah ketika dia berinteraksi denganmu dibandingkan dengan ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau dia tampak lebih terjaga, lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata dan lebih berusaha untuk terlihat positif ketika di dekatmu, maka itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa kamu adalah seseorang yang sangat spesial baginya, seseorang yang membuat dia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dan ini juga terlihat dari cara dia berkomunikasi denganmu. Dia akan sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dia akan menghindari topik-topik yang kontroversial atau yang bisa membuatmu merasa tidak nyaman, dan dia akan selalu berusaha untuk membuat setiap interaksi denganmu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi keduanya, karena pada dasarnya dia ingin kamu mengasosiasikan kehadirannya dengan perasaan positif dan kebahagiaan, dan ini adalah strategi yang sangat cerdas meskipun dilakukan secara tidak sadar karena secara psikologis manusia cenderung tertarik pada orang-orang yang membuat mereka merasa baik tentang diri mereka sendiri, dan itulah tepatnya apa yang sedang dilakukan pria ini ketika dia berusaha menjaga stabilitas emosinya di hadapanmu. Yang ketiga, dan ini adalah sesuatu yang seringkali paling mudah dikenali tapi juga paling sering diabaikan, adalah ketika seorang pria memperlakukanmu secara istimewa berbeda dari cara dia memperlakukan perempuan lain di sekitarnya, dan perlakuan istimewa ini tidak selalu dalam bentuk yang dramatis atau mencolok, kadang-kadang justru dalam hal-hal yang sangat kecil dan subtle. Misalnya dia selalu memastikan kamu mendapat tempat duduk yang nyaman ketika kalian berkumpul bersama teman-teman, atau dia selalu menawarkanmu makanan terlebih dahulu sebelum yang lain, atau dia selalu mengingat hal-hal kecil tentangmu yang bahkan kamu sendiri mungkin sudah lupa pernah menceritakannya, dan semua ini terjadi karena dalam pikiran dan hatinya kamu menempati posisi yang berbeda dari semua perempuan lain yang dia kenal. Kamu bukan sekadar teman atau kenalan biasa baginya, kamu adalah seseorang yang spesial, seseorang yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat, seseorang yang wajahnya pertama kali dia pikirkan ketika bangun tidur di pagi hari, dan terakhir kali sebelum dia memejamkan mata di malam hari. Dan karena perasaan itu begitu kuat, dia secara tidak sadar memberikanmu perlakuan yang berbeda, yang lebih perhatian, yang lebih lembut, yang lebih protektif. Dan dalam konteks budaya Indonesia, perilaku ini sangat khas karena pria Indonesia yang jatuh cinta memiliki naluri pelindung yang sangat kuat. Mereka merasa bahwa sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memastikan perempuan yang mereka cintai selalu merasa aman, nyaman, dan bahagia, dan naluri ini terwujud dalam bentuk perlakuan istimewa yang kadang-kadang begitu halus sehingga hanya orang-orang di sekitar yang menyadarinya, sementara kamu sendiri mungkin tidak menyadari bahwa kamu sedang diperlakukan berbeda. Dan ini membawa kita pada poin yang menarik, yaitu terkadang orang-orang di sekitar kalian justru lebih dulu menyadari bahwa pria itu memiliki perasaan khusus padamu sebelum kamu sendiri menyadarinya, karena mereka bisa melihat perbedaan yang mencolok dalam cara dia memperlakukanmu dibandingkan dengan perempuan lain. Jadi kalau teman-temanmu pernah menggodamu dengan berkata sepertinya si Andi suka sama kamu deh, atau kok dia baik banget sama kamu ya, beda sama yang lain, maka jangan langsung menepis komentar itu, karena bisa jadi mereka melihat sesuatu yang kamu tidak bisa lihat karena kamu terlalu dekat dengan situasinya untuk bisa melihatnya secara objektif, dan pria itu sendiri mungkin tidak menyadari bahwa perlakuan istimewanya terhadapmu sudah begitu terlihat oleh orang lain, karena baginya apa yang dia lakukan itu terasa sangat natural dan spontan. Dia tidak merencanakannya, dia tidak memikirkannya secara sadar, itu semua terjadi begitu saja karena memang begitulah cara hatinya bekerja ketika berhadapan denganmu. Yang keempat, dan ini adalah salah satu tanda yang paling konsisten dari pria yang sedang jatuh cinta, adalah ketika dia banyak sekali bertanya tentang kehidupanmu, mulai dari hal-hal yang ringan seperti akhir pekan kemarin ngapain aja, atau suka makan apa, sampai pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal seperti keluargamu gimana atau mimpimu apa sih dalam hidup ini. Dan semua pertanyaan ini diajukan bukan karena dia kehabisan bahan obrolan, melainkan karena dia benar-benar ingin mengenal dirimu secara mendalam. Dia ingin tahu apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu sedih, apa yang kamu takuti, apa yang kamu impikan. Dia ingin memahami duniamu dari sudut pandangmu. Dia ingin masuk ke dalam kehidupanmu tidak hanya sebagai orang yang ada di pinggiran, tapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami siapa dirimu di balik senyum dan tawa yang kamu tampilkan di depan semua orang. Dan yang menarik dari perilaku ini adalah bahwa
Semakin dalam pertanyaan yang diajukan semakin besar kemungkinan bahwa perasaannya padamu sudah sangat serius karena pria yang hanya tertarik secara kasual biasanya hanya akan menanyakan hal-hal permukaan saja tapi pria yang benar-benar jatuh cinta akan ingin menggali lebih dalam dia ingin mengetahui cerita di balik cerita rahasia di balik senyum dan mimpi di balik keseharian dan dalam budaya Indonesia di mana percakapan yang bermakna sangat dihargai perilaku ini menjadi semakin signifikan karena ketika seorang pria Indonesia meluangkan waktu dan energi untuk benar-benar mendengarkan dan bertanya tentang kehidupanmu itu berarti dia sedang melakukan investasi emosional yang serius terhadapmu. Dia tidak hanya ingin mengenalmu, dia ingin memahamimu dan pemahaman itu adalah fondasi dari setiap hubungan yang langgeng dan bermakna. Dan ada satu aspek lagi yang perlu kamu perhatikan dari perilaku bertanya ini yaitu dia juga secara tidak sadar sedang mencari kesamaan antara kalian berdua. Dia ingin menemukan hal-hal yang kalian berdua sama-sama sukai atau alami karena kesamaan itu akan menjadi jembatan yang menghubungkan kalian dan memberinya alasan untuk lebih sering berinteraksi denganmu. Jadi ketika dia bertanya tentang hobi favoritmu atau film yang kamu suka atau tempat yang ingin kamu kunjungi, dia bukan hanya sekadar ingin tahu, dia juga sedang mencari titik-titik koneksi yang bisa memperkuat hubungan kalian dan ini adalah strategi pendekatan yang sangat cerdas karena hubungan yang dibangun di atas kesamaan minat dan nilai cenderung lebih kuat dan lebih bertahan lama dibandingkan hubungan yang hanya didasarkan pada ketertarikan fisik semata. Yang kelima dan ini mungkin adalah tanda yang paling klasik tapi juga paling powerful adalah kontak mata. Apakah kamu pernah menyadari bahwa ada seorang pria yang selalu menatapmu ketika berbicara denganmu, bukan tatapan yang menakutkan atau membuatmu tidak nyaman, tapi tatapan yang hangat yang penuh perhatian yang membuat kamu merasa bahwa pada saat itu kamu adalah satu-satunya orang di dunia yang penting baginya. Kalau kamu pernah merasakan hal itu maka selamat karena itu adalah salah satu tanda paling kuat bahwa pria itu memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu karena mata adalah jendela hati dan ketika seorang pria menatapmu dengan cara seperti itu dia sedang membuka jendela hatinya dan membiarkanmu melihat apa yang ada di dalamnya. Dan yang membuat kontak mata menjadi begitu spesial adalah karena ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. Kamu bisa memalsukan senyum, kamu bisa memalsukan kata-kata manis, tapi kamu hampir tidak mungkin memalsukan tatapan yang tulus dan penuh cinta. Karena tatapan itu datang dari tempat yang paling dalam diri seseorang, tempat di mana semua topeng dan pertahanan telah ditanggalkan dan yang tersisa hanyalah perasaan yang murni dan jujur. Dan dalam konteks budaya Indonesia, kontak mata memiliki makna yang sangat dalam karena dalam budaya kita menatap seseorang secara langsung terutama lawan jenis bisa dianggap tidak sopan atau terlalu berani. Jadi ketika seorang pria Indonesia berani menatapmu langsung ke mata dengan penuh perhatian itu berarti perasaannya sudah cukup kuat untuk mengalahkan norma-norma sosial yang biasanya membuatnya menahan diri. Dan ini juga berlaku dalam situasi di mana kalian tidak sedang berbicara langsung. Apakah kamu pernah menyadari bahwa ketika kamu sedang berada di sebuah ruangan yang ramai dan kamu menoleh ke satu arah, kamu mendapati pria itu sedang menatapmu dan ketika tatapan kalian bertemu dia langsung mengalihkan pandangannya atau justru tersenyum dengan sedikit canggung. Kalau itu sering terjadi maka tidak ada keraguan lagi bahwa dia memiliki perasaan yang sangat kuat terhadapmu karena pria yang sedang jatuh cinta memiliki kecenderungan yang hampir tidak bisa ditahan untuk terus memandangi orang yang mereka cintai. Pandangan mereka secara otomatis tertarik ke arah orang itu seperti kompas yang selalu menunjuk ke utara dan ini terjadi secara tidak sadar sehingga seringkali pria itu sendiri tidak menyadari betapa seringnya dia menatapmu sampai seseorang menunjukkannya atau sampai kamu menangkap basah tatapannya. Dan ada satu lagi aspek dari kontak mata yang perlu kamu perhatikan yaitu ketika kalian sedang berada dalam kelompok dan seseorang mengatakan sesuatu yang lucu, perhatikan kemana mata pria itu pertama kali mengarah karena secara psikologis ketika kita tertawa atau tersenyum kita secara otomatis melihat ke arah orang yang paling kita sukai di ruangan itu. Jadi kalau setiap kali ada momen lucu dan kamu mendapati dia selalu menatapmu pertama kali, itu adalah konfirmasi yang sangat kuat tentang perasaannya yang keenam dan ini mungkin tidak terlalu terlihat di permukaan, tapi kalau kamu tahu apa yang harus dicari, kamu akan melihatnya dengan sangat jelas. Adalah bagaimana reaksi seorang pria ketika ada pria lain yang dekat denganmu atau ketika kamu menyebutkan nama pria lain dalam percakapan. Dan ini bukan tentang cemburu yang berlebihan atau posesif yang tidak sehat, melainkan tentang reaksi-reaksi halus yang muncul secara tidak sadar ketika seseorang merasa posisinya terancam oleh kehadiran orang lain dalam kehidupan orang yang mereka cintai. Misalnya, kamu sedang bercerita tentang teman laki-laki yang membantumu mengerjakan tugas atau rekan kerja laki-laki yang mengajakmu makan siang dan kamu perhatikan bahwa ekspresi wajah pria itu berubah meskipun sangat sedikit, mungkin senyumnya sedikit memudar atau matanya yang tadi bersinar menjadi sedikit redup atau suaranya yang tadi ceria menjadi sedikit lebih datar dan semua perubahan ini terjadi
Dalam hitungan detik dan seringkali kembali normal dengan sangat cepat karena dia berusaha menyembunyikan reaksinya agar kamu tidak menyadarinya, tapi kalau kamu cukup peka kamu akan bisa menangkap momen-momen singkat itu dan itu adalah bukti yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan romantis terhadapmu karena kita hanya merasa cemas tentang kehadiran pesaing ketika kita benar-benar menginginkan seseorang dan dalam budaya Indonesia ekspresi cemburu pada pria seringkali sangat halus dan tidak langsung karena pria Indonesia diajarkan untuk tidak menunjukkan kelemahan atau kerentanan emosional mereka terutama di hadapan perempuan yang mereka sukai, jadi alih-alih menunjukkan kecemburuan secara terbuka mereka akan mencoba menutupinya dengan bersikap lebih pendiam atau mengubah topik pembicaraan atau bahkan berpura-pura tidak tertarik padahal di dalam hatinya ada badai emosi yang sedang berkecamuk dan yang menarik adalah beberapa pria bahkan akan menggunakan cara-cara tidak langsung untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria lain yang kamu sebutkan, misalnya dia mungkin akan bertanya secara kasual, oh terus kalian sering kerja bareng atau dia siapa emangnya, dengan nada yang dibuat sesantai mungkin padahal di balik pertanyaan itu ada kegelisahan yang mendalam tentang apakah dia memiliki pesaing dalam memperebutkan hatimu dan ada juga pria yang akan memilih untuk tidak bertanya sama sekali karena dia takut jawabannya akan membuatnya lebih gelisah lagi dan dia lebih memilih untuk tidak tahu daripada mendengar sesuatu yang akan menyakiti hatinya, tapi bukan berarti dia tidak penasaran karena setelah percakapan itu berakhir dia mungkin akan mencari tahu sendiri melalui media sosial atau melalui teman-teman yang kalian miliki bersama dan ini adalah perilaku yang sangat manusiawi karena ketika kita jatuh cinta kita menjadi sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang kita cintai termasuk dan terutama siapa saja orang-orang lain yang hadir dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, dan ini adalah salah satu tanda yang paling manis dan paling bermakna adalah ketika seorang pria memperhatikan dan menyadari perubahan-perubahan kecil pada dirimu yang mungkin bahkan kamu sendiri tidak anggap penting, misalnya kamu memotong rambutmu sedikit hanya beberapa sentimeter dan pria itu langsung menyadarinya dan berkata, wah kamu potong rambut ya bagus loh, atau kamu memakai parfum yang berbeda dari biasanya dan dia mengomentarinya, atau kamu mengenakan aksesori baru sebuah gelang atau anting-anting sederhana dan dia dengan cepat menyadarinya dan ini bukan kebetulan, ini terjadi karena dia benar-benar memperhatikanmu dengan sangat detail. Jauh lebih detail dari yang kamu bayangkan karena ketika seorang pria jatuh cinta matanya secara otomatis terfokus pada orang yang dia cintai, dia menyerap setiap detail tentang dirimu mulai dari cara kamu tertawa sampai cara kamu memiringkan kepalamu ketika berpikir dari pakaian yang kamu kenakan sampai cara kamu berjalan dan semua detail ini tersimpan dalam memorinya sehingga ketika ada sesuatu yang berubah sekecil apapun dia langsung menyadarinya dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan karena kamu hanya akan memperhatikan detail-detail kecil seperti ini pada seseorang yang benar-benar menarik perhatian dan hatimu. Dan dalam budaya Indonesia di mana pujian langsung kepada lawan jenis kadang-kadang masih dianggap kurang lazim, cara seorang pria menunjukkan bahwa dia memperhatikanmu seringkali lebih halus dari sekadar pujian. Mungkin dia akan berkomentar secara tidak langsung atau menunjukkan perhatiannya melalui tindakan, misalnya kalau dia menyadari kamu kedinginan dia akan langsung menawarkan jaketnya, atau kalau dia menyadari kamu terlihat lelah dia akan menyarankanmu untuk istirahat, dan semua ini adalah cara dia mengatakan aku memperhatikanmu, aku peduli padamu dan kamu sangat berarti bagiku tanpa harus mengucapkan kata-kata itu secara langsung. Dan ada satu hal lagi yang membuat perilaku ini begitu spesial, yaitu motivasi di baliknya. Ketika seorang pria memperhatikan detail-detail kecil tentangmu dan mengomentarinya, dia secara tidak sadar ingin memberimu perasaan bahwa kamu istimewa, bahwa ada seseorang di dunia ini yang benar-benar melihatmu, bukan hanya melihat tapi benar-benar melihat siapa dirimu dengan segala keunikan dan keindahanmu, dan perasaan itu, perasaan bahwa seseorang benar-benar melihat dan menghargai dirimu apa adanya adalah salah satu hadiah paling berharga yang bisa diberikan seseorang kepadamu, dan itulah tepatnya apa yang sedang dilakukan pria itu setiap kali dia menyadari perubahan kecil pada dirimu dan berkomentar tentangnya. Sekarang setelah kamu mengetahui ketujuh tanda ini, mungkin kamu akan mulai melihat interaksimu dengan pria-pria di sekitarmu dengan perspektif yang berbeda dan mungkin kamu akan menyadari bahwa selama ini ada seseorang yang sudah menunjukkan semua atau beberapa dari tanda-tanda ini kepadamu dan kamu tidak menyadarinya, dan kalau memang itu yang terjadi maka ini adalah saat yang tepat untuk mulai membuka matamu dan hatimu terhadap kemungkinan bahwa seseorang sedang diam-diam mencintaimu dengan caranya sendiri. Tapi yang perlu kamu ingat, dan ini sangat penting, adalah jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan karena satu atau dua tanda saja mungkin belum cukup untuk memastikan bahwa seseorang memiliki perasaan romantis terhadapmu. Bisa saja dia memang orang yang secara alami baik kepada semua orang, atau bisa saja dia menganggapmu sebagai teman dekat yang dia sayangi tanpa ada perasaan romantis. Tapi kalau kamu melihat banyak dari tanda-tanda ini secara konsisten,
dan secara khusus ditujukan kepadamu, maka kemungkinan besar perasaannya memang lebih dari sekadar persahabatan, dan yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah bersabar dan membiarkan hubungan kalian berkembang secara alami. Jangan memaksakan sesuatu yang belum waktunya, tapi juga jangan menutup diri terhadap kemungkinan yang ada, karena dalam urusan cinta waktu dan kesabaran adalah dua hal yang sangat penting, dan terkadang hubungan yang paling indah adalah yang dimulai dari pertemanan yang tulus yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna seiring berjalannya waktu. Dan dalam budaya Indonesia di mana proses pendekatan seringkali melibatkan kesabaran yang panjang dan komunikasi yang tidak langsung, memahami tanda-tanda ini akan sangat membantumu dalam menavigasi dunia percintaan yang kadang-kadang membingungkan dan penuh misteri. Dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan perasaannya. Beberapa pria mungkin menunjukkan semua tanda yang sudah kita bahas, sementara yang lain mungkin hanya menunjukkan beberapa di antaranya, dan itu tidak berarti perasaannya kurang tulus, hanya saja dia memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikannya. Dan tugasmu bukan untuk menilai bagaimana seseorang mengekspresikan cintanya, melainkan untuk membuka hatimu dan menjadi cukup peka untuk menerima sinyal-sinyal cinta yang dikirimkan kepadamu dalam bentuk apapun. Dan pada akhirnya yang paling penting bukanlah seberapa romantis atau dramatis cara seseorang menunjukkan perasaannya, melainkan seberapa konsisten dan tulus dia dalam memperlakukanmu dengan baik, karena cinta yang sejati tidak selalu berteriak, kadang-kadang dia berbisik, dan justru bisikan-bisikan itulah yang seringkali paling bermakna dan paling bertahan lama. Jadi, mulai sekarang cobalah untuk lebih memperhatikan pria-pria di sekitarmu. Perhatikan cara mereka berbicara denganmu, cara mereka menatapmu, cara mereka bereaksi ketika ada pria lain di dekatmu, dan cara mereka memperhatikan hal-hal kecil tentang dirimu, karena di balik semua tindakan kecil itu mungkin tersembunyi sebuah pesan yang sangat besar, yaitu aku menyukaimu, dan sebuah pertanyaan yang takut untuk diucapkan, yaitu apakah kamu juga merasakan hal yang sama. Dan siapa tahu dengan kepekaan yang baru ini kamu akan menemukan bahwa cinta yang selama ini kamu cari ternyata sudah ada di depan matamu sejak lama, hanya saja kamu belum menyadarinya sampai sekarang. Dan bukankah itu adalah salah satu hal terindah tentang cinta, bahwa terkadang dia datang bukan dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam bentuk yang justru kita butuhkan. Dan mungkin bentuk itu adalah seorang pria yang diam-diam selalu membantumu, yang selalu menjaga emosinya di hadapanmu, yang memperlakukanmu dengan istimewa, yang ingin mengetahui segalanya tentangmu, yang tidak bisa mengalihkan tatapannya darimu, yang gelisah ketika ada pria lain di dekatmu, dan yang selalu menyadari setiap perubahan kecil pada dirimu. Karena kalau ada seseorang yang melakukan semua itu untukmu, maka percayalah dia bukan sekadar bersikap baik, dia sedang jatuh cinta padamu. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah kamu akan membiarkan momen ini berlalu begitu saja, atau kamu akan memberanikan diri untuk membuka hatimu dan melihat apakah ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di antara kalian berdua? Jawabannya ada di tanganmu, dan apapun yang kamu pilih, ingatlah bahwa kamu layak untuk dicintai dengan cara yang tulus dan penuh perhatian, dan jangan pernah menerima kurang dari itu, karena kamu berhak mendapatkan seseorang yang melihatmu sebagai sesuatu yang istimewa dan memperlakukanmu sesuai dengan itu setiap hari tanpa pengecualian.